bersama saya Raidino. Saya Wibowo Arujito. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang merusak masa depan generasi ini, Bapak Rai. Apa itu, Pak? Nafsa. Nafsa. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya kan? Bersama kita di sini sebenarnya ada ahlinya ini, ada Dr. Richard dari Poliklinik PTRM. Nah, selamat pagi. Dok. Pagi. Dokter sehat, benar kabarnya, Dok? Luar biasa. Oke, Dok, PTRM itu apa sih, Dok? Ini ya. Jadi di kita itu ada istilahnya itu rehabilitasi nafsa. Nah, rehabilitasi nafsa ini sebenarnya perintah undang-undang. Jadi disebut sebagai sebuah institusi menerima wajib lapor. Nah, kita termasuk dalam di-SK-kan bahwa sebagai salah satu institusi menerima wajib lapor. Nah, PTRM ini salah satu metode rehabilitasi sebenarnya. Awalnya memang itu untuk pecandu yang menggunakan jarum suntik sebenarnya untuk mengurangi resiko terhindar HIV. Tapi arahnya kan HIV sekarang sudah beda ya, sudah cara penularannya sudah bukan dengan jarum suntik. Jadi pengguna narkoba sekarang bukan hanya menggunakan jarum suntik, malah justru sekarang yang banyak menggunakan itu secara oral dan dihirup, ya kan? Seperti itu. Nah, PTRM ini khusus layanan rehabilitasi yang pasien-pasien yang menggunakan heroin. Nah, heroin baik oral maupun disuntik. Nah, seperti itu ya. Oh ya, Dok. Belum lama ini kan kita dengar di TV beberapa artis yang tertangkap mempergunakan narkoba. Ya, pokoknya kita harus Sebenarnya itu kan baru nggak ada nih, Dok, baru, Dok. Terus juga ada juga salah satu influencer juga yang bersosialisasi tentang legalisasi ganja. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Dok, ada yang menggagas ide untuk menjadi komoditas ekonomi, ekspor ganja ke luar negeri. Nah, menurut dokter gimana itu, Dok? Ya, jadi gini, kalau di Indonesia kan ada aturan undang-undang narkotika, kan? Jadi ada golongan 1, 2, dan 3. Nah, golongan 1 itu termasuk yang tadi, heroin, ganja, dan sebagainya itu yang diperbolehkan hanya dipakai untuk urusan ilmu pengetahuan sebenarnya, jadi tidak boleh dipakai di dalam umum. Nah, jadi dan yang kedua itu yang bisa dipakai di pengobatan namanya, ya kan? Yang ketiga boleh dipakai untuk yang psikotropika, golongan 3 yang dipakai untuk yang untuk umum sebenarnya, tapi dalam pengawasan. Nah, ganja itu termasuk di situ. Ya, sebenarnya kalau ditangkap ya, ini soal ditangkap seseorang itu karena bisa sebagai pengguna dan bisa sebagai pengedar namanya. Nah, itu ada sudah aturannya sebenarnya. Nah, kalau seharusnya kalau memang teman-teman yang menggunakan narkoba itu pada umumnya sih sebagai pengguna biasanya. Nah, jadi ada aturannya tuh. Aturannya itu di surat edaran dari tentang penempatan dan penyalahgunaan korban narkoba pecandu dalam rehabilitasi medis namanya. Jadi seseorang itu boleh dimasukkan ke dalam rehabilitasi medis atau tidak, atau harus diproses secara hukum namanya. Nah, itu tergantung dari jumlah narkoba yang dibawanya. Ini ada batasannya, Ada batasannya, ada batasan-batasannya. Nah, pas tangkap tangan, ya jumlah yang didapat di situ dia dianggap mungkin dia melebihi sebagai pecandu, atau dia lebih sebagai seorang pecandu, nah dianggap sebagai seorang pengedar jadi jatuhnya, karena jumlahnya tidak sesuai dengan aturan tadi yang sebagai pecandu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya itu kalau yang dianggap sebagai pecandu ya jalannya rehabilitasi. Ya. Tapi kalau misalnya, Dok, si A sudah tertangkap dan direhab misalnya, kemudian setelah rehab selesai rehab, kemudian dia menggunakan kembali dengan batasan yang tadi sesuai dengan aturan tadi yang memang harus direhab lagi. Nah, itu bagaimana, Dok, kalau sampai terus-terusan direhab tapi Ya, dia nggak sembuh yang dibalik lagi, Dok. Ya tetap aturan itu, kalau tertangkap aturan itu yang Selama kecuali dia masih masih direhabilitasi dan tertangkap tangan lagi. Nah, itu tidak ada masalah. Itu mereka tetap menjadi pasien itu masih dalam tahap rehabilitasi ceritanya. Kalau dia sudah lewat rehabilitasi,
terus ternyata ketangkap tangan lagi ya itu urusan nggak polisi jadi urusannya kan. Nah urusan polisi jadi juga maksudnya. Saya kira Ini juga yang maksudnya kan banyak yang generasi muda yang Itu. memanfaatkan fasilitas malah justru enak. Ya, Dia justru dapat malah makan. kalau seperti itu malah nanti mereka berpikir bahwa kalau ketangkap direhab, ujung-ujungnya direhab juga kok, nggak di penjara. Nah, itu kan aturan tadi kan. Iya. Iya, kalau ketangkap dia sebagai melebihi jumlah yang ditentukan, ya kan sebagai berbeda candu kan. Ya, gitu. Oke. Terus ada ya kemarin itu istri dari influencer. Jadi ceritanya dia itu habis minum obat dulu ya, habis minum obat dulu, kemudian dia medical check up ternyata hasil Hasilnya positif dong. positif narkoba. Ya. Itu gimana itu dong? Nah makanya nih itu ada beberapa macam obat, memang ada beberapa jenis obat yang memang jadi seperti positif palsu. Oh gitu dong. Dengan kalau kan kita khawatir dong. Ya. Orang positif. Ya mungkin memang obat flu sih. Obat flu ternyata ini dong ya bisa Ya. positif palsu ya dong. Ini urusannya media sekat kan? Iya, iya. Media sekat. Jadi ya obat flu biasanya yang kandungannya itu Phenylepropanolamid ya sama CTM. Kita tahu CTM kan? Satu lagi dextromethorphan. Ya, Obat batuk. betul. Itu sering digunakan memang oleh para pecandu juga tuh untuk supaya dapat efek-efek giginya itu. Iya. Saya tuh kalau batuk itu suka agak-agak Giting. iya, bukan. Batuk tapi tipis-tipis gitu. Iya, gitu emang ya. Tapi itu tuh ada zat itu ya. Ada zat itunya dan itu bisa sebenarnya golongannya tuh jadinya amfetamin. Jadi kalau kita terlihat di tulisan urinnya emosi. Ya kalau memang benar-benar check up ya dia kan memberitahu ya kepada. Berarti dia ngomongin dulu di Iya, bahwa saya sedang mendapatkan obat. Selain itu kan dia bisa aja lagi mengkonsumsi obat-obatan psikotropika yang lain kan, antidepresan misalnya kan bisa disampaikan kan. Tapi emang selain itu harus disampaikan juga saya sedang mendapatkan pengobatan dulu nih. Ya saran kita sih kita tunda dulu lah pemeriksaannya kan. Ya, karena 1x24 jam tuh itu kan akan hilang kan. Sudah dieliminasi di dulu dan mereka harusnya sudah bebas dari hasil positif itu. Nah, kalau dia memakai setiap hari ya pasti akan Susah pasti akan positif kan. Nah, gitu kan. Ketahuan pemakai apa nggak memakai itu jadi alasan ya. Lalu ini dong, wah saya memakai narkotika di sini saya jadi gemuk. Terus sebetulnya gimana dong? Betul nggak sih dok? Kalau menggunakan salah satu jenis narkotika atau zat adiktif ini bisa membuat badan jadi lebih gemuk dan lebih sehat. Jadi ini buat yang insecure yang teman-teman yang kurus itu. Iya. Jadi ada suatu ini ya. Betul. Jadi suatu apa namanya? Jadi gini ada beberapa jenis ini yang gemuk ya, maksudnya gemuk Ya, ya. jadi badannya setelah mengkonsumsi jenis obat Ya, jadi ada obat sejenis. Contohnya yang paling banyak dikonsumsi sekarang tuh amfetamin sama metamfetamin kan, yang bisa diminum atau juga bisa tuh. Ya. Nah, itu memang efeknya itu lebih membuatkan dia bersemangat, banyak makan, lebih excited, gitu maksudnya. Jadi banyak digunakan orang-orang kalau dia banyak bekerja biasanya kan harus lembur 24 jam, 3 kali 24 jam ya tentu kan asasi dasar kan pagi ketemu pagi lagi kan nah ya itu stamina yang begitu ya jadi efeknya bisa lebih banyak makan dengan itu. Nah kalau soal gemuk saya nggak ngerti lah nanti jadi tapi kalau kayak penggunaan yang lain sih justru malah menurunkan berat badan. Contoh kayak heroin kan iya jadi beda efeknya yang mungkin yang tadi disampaikan tadi yang golongan-golongan yang tadi istilahnya sabu-sabu gitu kan sabu-sabu kita bilang kan amfetamin itu dong. ya isinya amfetamin atau methamphetamine buatnya gampang kan methamphetamine di rumah nanti bisa buat itu Kemarin di Bali dibongkar ini dong pabriknya. iya pabrik itu bisa pindah-pindah itu Ya, Bapak Rai juga punya. ayo besok kita sini Pak Saya jangan tes. Terkait dengan sekarang banyak ya orang-orang yang frustasi, yang depresi itu mengarahnya dengan menggunakan zat-zat tertentu yang sifatnya ya ini narkotika ini loh. Jadi alasannya itu dok untuk bikin
happy katanya dong. Oh gitu. Nah, Emang begitu juga. Kalau kita ya kan? mungkin ini terus. Terus kita mau dengerin lagu bus-bus ya. Oh udah happy ya. Berarti narkobanya itu aja ya. Ya, gimana durang-durang ini ya. Jadi hubungan antara banyak nih orang yang bilang bahwa saya itu stres berat, saya depresi. Nah mereka mengalihkan rasa sedihnya ini segala macam dengan menggunakan narkotik dong. Ya betul sih. Jadi itu banyak sebagai alasan sebenarnya datang ke layanan kami sebenarnya kan. Ya, saya itu dalam overflow, ya kan? Yang sedang menghadapi ujian, kemudian putus sama pacar, dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya itu tergantung tingkat ketahanan seseorang. Dan seseorang itu kan pasti selalu punya stres ya kan. Jadi gimana kita bisa mengatasi stres itu dengan cara-cara yang benar kan. Jadi orang-orang yang stres akhirnya dia menggunakan narkoba itu ya dia karena dia tidak menghadapi stres itu dengan cara yang benar. Nah, terutama apa yang memang orang-orang yang tadi yang saya bilang tadi depresi kan, depresi dia itu suatu bahan yang membuat dia happy, membuat dia sifatnya membuat dia senang atau euforia lah, happy gitu kan. Nah, salah satunya heroin sebenarnya yang membuat dia tuh seolah-olah ya kan, seolah-olah dia happy. Padahal begitu dia sudah tidak menggunakan lagi, turun lagi masuk ke kondisi yang ininya kan, awalnya kan, dan harus pakai lagi. Dosisnya biasanya nggak Makin naik. Ya itulah yang akibatnya ya itu seperti lingkaran setan sebenarnya. Jadi orang yang depresi minum pakai narkoba. Narkoba menyebabkan terjadi gangguan jiwa juga atau gangguan kesehatan mental juga. Sebenarnya itu seperti spiritual itu nggak bisa juga diselesaikan sebenarnya. Itu yang bahaya kalau narkoba. Ya apalagi sekarang ya dok ya, kan obat-obat yang seperti itu dijual di warung-warung justru sekarang tuh. Nah itu yang bikin masyarakat kita, apalagi kaum muda gitu ya, kaum generasi muda kita ini kan paling hebat gitu. 10.000 loh dong satu strip itu dong. Di warung-warung itu anak-anak mengkonsumsi. Itu bentuknya macam-macam ya. Betul dok. Pil. Ada yang bentuk permen ya. Ya ada juga yang istilahnya memang iya obat tapi yang dengan sengaja dia minum itu untuk apa ya, untuk istilahnya stamina dia soal. Iya itu betul. Itu jenisnya tadi kan, ya ada yang untuk membuat stamina tadi kan. Jenisnya tadi yang sabu-sabu tadi saya bilang itu membuat stamina lebih makannya banyak gitu kan. Tapi benar makanya aduh janganlah kayak gitu lah teman-teman ya. Karena memang kalau kita perhatiin sekarang berita di televisi pun banyak sekali tuh anak-anak udah dari umur belasan tahun udah datang beli obat-obat seperti itu dok. Betapa mengerikannya kita dok. Tadi ya. Jadi apapun permasalahannya itu sebetulnya bukan hanya dari diri sendiri ya. Pengaruh lingkungan juga menjadi permasalahan kan. Jadi kalau lingkungannya juga mendukung untuk dia bisa menggunakan itu ya akhirnya ya mereka menggunakannya kayak kata nabi lah Pak. Adanya karena ada kesempatan niatnya ada kan, kesempatannya ada kan gitu kan. Kalau niatnya ada, kesempatannya nggak ada ya sama seperti narkoba ini kan. Niat dia yang menggunakan tapi lingkungannya kesempatannya nggak ada ya akibatnya dia tidak bisa menggunakan. Jadi itu tadi kan. Jadi lingkungannya mendukung akhirnya dia bisa menggunakan itu ya jadi bahaya jadi Pergaulan yang harus saling nih pergaulan. Iya betul. waspada. Bang Nabi taruh kita. Bang Nabi narkoba berarti ya. Terus saya dok, obrolan kita udah cukup panjang ya dok. Iya. Kalau kita bahas lebih jauh lagi kayaknya waktunya juga bisa seharian penuh ya dok. Bisa 1 hari. Ya Ori. Benar ya nonton juga kalau bisa sampai 1 hari lupa makan babi. Tambah stres dia. Apa ujung-ujungnya stres dan dia terinspirasi dari video ini bahaya. Kita kena. Jangan. Tidur ya, tidur. Oke, kita close ya. Sebelum close, Bapak Rai silakan. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan izin ini saya kesimpulan sempat memilah-milah nih asik memilah-milah. Jadi
hindari yang namanya nafsa, teman-teman. Jadi karena nafsa itu bisa merusak semua sendi kehidupan seseorang, baik secara bio, psikososial, kultural, ekonomi, ya kan? Cakep lah. Pokoknya cerdas dalam memilih pergaulan yang baik, kemudian tetap berpegang pada keimanan dan kepercayaan masing-masing. Itu kuncinya, teman-teman. Terakhir buat teman-teman yang mau konsultasi tentang rehabilitasi nafsa, bisa datang ke Poliklinik PTRM dengan dokter Jan di Gedung F lantai 2. Setiap hari apa nih dok? Setiap sebenarnya kalau untuk bayaran kita setiap hari kerja Senin sampai Sabtu. Libur juga buka dok? Libur buka untuk Sabtu Minggu.